Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansyah dengan NPM 2311011096. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai bagaimana Eiger menjadi salah satu brand outdoor terkuat di Indonesia berdasarkan konsep manajemen merek pada bab 9 sampai bab 15 dari buku Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, karya Kevin Lane Keller dan Vanita Swaminathan. Saya memilih Eiger karena merupakan salah satu brand lokal Indonesia yang berhasil membangun citra merek yang kuat, memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi, serta mampu berkembang dari sebuah produsen tas menjadi merek perlengkapan outdoor yang dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu Eiger. Eiger merupakan brand perlengkapan outdoor asal Indonesia yang berdiri pada tahun 1989 di Bandung. Awalnya Eiger hanya memproduksi tas, namun seiring berjalannya waktu perusahaan terus mengembangkan produknya hingga mencakup jaket, sepatu, sandal, perlengkapan camping, dan berbagai kebutuhan aktivitas luar ruang lainnya. Saat ini Eiger telah menjadi salah satu merek outdoor yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Memasuki bab 9, yaitu Developing a Brand Equity Measurement and Management System. Pada bab ini dijelaskan bahwa perusahaan harus mampu mengukur dan mengelola kekuatan mereknya secara berkelanjutan. Merek yang kuat tidak cukup hanya dibangun, tetapi juga harus dievaluasi secara rutin. Dalam kasus Eiger, perusahaan dapat mengukur kekuatan mereknya melalui survei pelanggan, ulasan konsumen, aktivitas media sosial, dan tingkat loyalitas pelanggan. Dengan cara tersebut, Eiger dapat mengetahui apakah konsumen masih memiliki persepsi positif terhadap merek mereka. Pengukuran ini penting karena menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis di masa depan. Selanjutnya pada bab 10, Measuring Sources of Brand Equity. Capturing Customer Mindset, fokus pembahasannya adalah memahami apa yang ada di pikiran konsumen terhadap sebuah merek. Ketika seseorang mendengar nama Eiger, sebagian besar akan langsung menghubungkannya dengan petualangan, aktivitas outdoor, kualitas produk yang baik, serta daya tahan yang tinggi. Asosiasi positif tersebut menunjukkan bahwa Eiger telah berhasil membangun brand image yang kuat di benak konsumennya. Semakin positif persepsi konsumen terhadap merek, maka semakin besar pula nilai merek atau brand equity yang dimiliki perusahaan. Kemudian pada bab 11, Measuring Outcomes of Brand Equity. Capturing Market Performance, perusahaan mulai melihat dampak nyata dari kekuatan merek tersebut di pasar. Jika konsumen memiliki persepsi yang baik terhadap Eiger, maka dampaknya dapat terlihat pada peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, dan keunggulan dalam menghadapi persaingan. Contohnya, banyak konsumen tetap memilih produk Eiger meskipun terdapat berbagai alternatif produk outdoor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan merek mampu memengaruhi keputusan pembelian konsumen dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, bab 12 membahas Designing and Implementing Brand Architecture Strategies. Bab ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola berbagai produk yang dimiliki dalam satu identitas merek yang konsisten. Awalnya Eiger dikenal sebagai produsen tas outdoor, namun kini produknya telah berkembang menjadi jaket, sepatu, sandal, perlengkapan camping, dan berbagai kebutuhan outdoor lainnya. Meskipun produknya beragam, seluruh produk tersebut tetap menggunakan identitas Eiger, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali dan mempercayainya. Strategi inilah yang disebut sebagai brand architecture. Pada bab 13, Introducing and Naming New Products and Brand Extensions, dibahas mengenai strategi perluasan merek atau brand extension. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan nama merek yang sudah kuat untuk memperkenalkan produk baru. Dalam kasus Eiger, keberhasilan produk tas menjadi modal untuk memperkenalkan kategori produk lainnya seperti sepatu hiking, jaket outdoor, sandal, hingga perlengkapan camping. Karena konsumen sudah percaya pada kualitas Eiger, maka produk baru yang diluncurkan akan lebih mudah diterima oleh pasar. Namun perusahaan tetap harus menjaga kualitas agar citra merek tidak mengalami penurunan. Selanjutnya pada bab 14, Managing Brands Over Time,
Dijelaskan bahwa merek harus terus dikelola agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tantangan terbesar sebuah brand adalah perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Untuk menghadapi hal tersebut, Eiger terus melakukan inovasi produk, memperbarui desain, meningkatkan kualitas, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan konsumen. Dengan strategi tersebut, Eiger mampu mempertahankan eksistensinya selama puluhan tahun dan tetap menjadi pilihan masyarakat hingga saat ini. Terakhir, bab 15 membahas managing brands over geographic boundaries and market segments. Bab ini menjelaskan bagaimana sebuah merek dapat menjangkau berbagai wilayah dan segmen pasar tanpa kehilangan identitas utamanya. Awalnya, Eiger identik dengan para pendaki gunung dan pecinta alam. Namun saat ini konsumennya jauh lebih luas, mulai dari traveler, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum yang menggunakan produk Eiger untuk aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Eiger berhasil memperluas pasar sambil tetap mempertahankan citra sebagai brand yang identik dengan petualangan dan aktivitas outdoor. Sebagai penutup, berdasarkan analisis bab 9 sampai bab 15, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Eiger tidak hanya berasal dari kualitas produknya, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam mengukur kekuatan merek, memahami persepsi konsumen, mengevaluasi kinerja pasar, mengembangkan produk baru, menjaga relevansi merek, serta memperluas jangkauan pasar. Melalui strategi tersebut, Eiger berhasil membangun brand equity yang kuat dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu brand outdoor terkuat di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.